Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di AJS Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat video tentang address yang kedua. Ya, kali ini saya akan membeberkan apa sih yang menjadi alasan kenapa membeli Suzuki address baru. Kenapa nggak pilih yang lain? Nah, itu ada beberapa pertanyaan di video yang pertama seperti itu ya. Oleh karena itu, saksikan video ini sampai akhir. Nanti akan tahu alasan apa saja yang saya pertimbangkan untuk membeli address ini. Oke, mari kita ikuti video selanjutnya. Nah, oke, langsung saja kita beri alasan saya sih, bukan kita. Kenapa memilih address ini? Padahal ini kan motor keluaran 2015 dan tidak ada perubahan sama sekali. Oke, yang pertama ya karena saya belum punya motor matic ya. Motor saya itu kan Satria, Shogun, dan Supra 125 ya di rumah itu. Sama RC punya bapak. Nah, belum punya motor matic, kepengen motor matic. Nah, pilihannya kan ada beberapa ya. Ada Beat, ada Mio, ada ini. Mio sebenarnya nggak 110 sih, ini kan 110 cc ya. Kalau dibandingin sama Scoopy nggak head to head, harganya terlalu mahal Scoopy ya. Yang harganya mirip-mirip kan itu. Kenapa nggak pilih itu? Yang pertama Beat yang LED ya, saya nggak suka bentuknya, aneh aja ya. Terutama yang belakang itu saya nggak suka bentuknya, lampu belakangnya ya. Kalau desain itu kan masalah selera ya, itu ternyata bukan selera saya ya, Beat itu ya. Kalau depannya bagus, belakangnya yang agak kurang. Untuk Mio sebenarnya bentuknya bagus ya, cuman saya belum pernah pakai Yamaha dan beberapa kali pakai motor Yamaha itu nggak seneng sama karakternya. Terus saya kalau masalah vampir oli sih sebenarnya nggak juga ya, karena saya orang yang rajin sebenarnya tentang mesin. Ya pokoknya kurang serk aja sih sama Yamaha. Belum pernah punya juga sih. Gitu ya. Sama karena 125 cc kan nanti keirutannya pasti berbeda ya. Kemudian selanjutnya ini karena ya saya sudah lama pakai Suzuki, sering pakai FU, terus sering ke bengkel resmi, sering lihat Next, lihat GSX, lihat address sambil nunggu servisan kan. Nah, saya sering lihat motor ini, lama-lama kok suka ya. Dari bentuknya walaupun aneh ini ya, tapi lama-lama bikin suka ya ternyata ya. Sama fiturnya terutama. Nah itu lama-lama suka dan tertarik, yaitu Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Yang selanjutnya karena saya memang penikmat Suzuki. Kalau dibilang fans boy enggak juga sih, di rumah ada Honda. Dan kalau nggak ada motor yang menarik dari Suzuki ya nggak saya beli lah, ngapain ya. Nah ini ternyata saya penikmat Suzuki dan kebetulan ada motor yang menarik perhatian saya. Kemudian karena sering lihat-lihat di bengkel resmi kan, sering pegang-pegang gini. Nah ini kualitas bodinya itu nggak ecek-ecek, bagus ya, tebel, dan catnya itu kalau Suzuki yang setelah track recordnya itu catnya lumayan bagus. Jadi itu yang kualitas bodinya. Kalau mesin ya saya kira hampir sama dengan Suzuki yang lama-lama ya, mungkin ada penurunan dikit. Biasanya Suzuki itu awet untuk mesinnya ya. Begitu. Kemudian selanjutnya yaitu kenapa saya suka dengan model ini, karena menurut saya modelnya itu agak gimana ya, keker gitu ya, keker, unik, dan jarang ada di jalanan. Nah ini terutama ya, nyentrik ya, beda dari yang lain. Kalau saya pakai Beat, dimana-mana banyak pakai Beat, pakai Mio juga banyak, pakai ini, nah, orang pasti tanya. Setelah saya pakai beberapa kali ternyata memang seperti itu ya. Ini motor apa tuh mas? Ini motor apa tuh? Ya, unik ya. Beda dari yang lainnya. Kemudian bentuknya ini gimana ya? Dibilang kayak Beat, lebih berisi, tapi cuma 110 cc gitu ya. Ya pokoknya keker gitu ya. Keker tapi nggak menggelembung gitu ya. Keker ya pokoknya pas saja dilihatnya. Yang paling nggak saya suka dari address itu cuma lampu depannya ini yang agak belok itu ya. Ya bisa diakali sih, gampang nanti. Kemudian selanjutnya adalah fiturnya itu sederhana tapi fungsional. Misalnya apa? Seperti ini, kayak ini fungsional nih ya. Kalau pas berhenti di lampu merah yang agak nanjak, terus ini kantong-kantongnya ini lumayan dalam-dalam, kanan kiri bisa dimasukin aqua. Kemudian di ini terutama yang paling saya senang itu bagasinya itu
Nah ini ada macam-macam, ini 20,5 liter. Gede, saya lihat di dealer itu langsung wah lumayan ini gitu ya. Tangkinya juga fungsional 5,2 liter. Yang lainnya nggak ada, fitur-fiturnya cuma gitu doang. Paling yang jadi unggulan ini. Yang lainnya basic. Ini speedo cuman gini, nggak ada jam tapi fungsional, cukup bisa mewakili apa yang dibutuhkan untuk berkendara. Lampu-lampu ya standar, masih halogen semua. Nah, untuk masalah perlampuan gampang lah, apalagi sekarang kita kan zamannya modif-modif lampu ya, sangat mudah untuk modif. Jadi basic, motor ini basic tapi fungsional ya. Tidak banyak fitur-fitur yang aneh-aneh yang malah kadang bikin merepotkan penggunanya. Contoh saja misalnya ya, ini nggak ada stand switch, ini nggak ada. Itu menurut saya nggak masalah sih, karena yang ada pun sering error ya. Jadi fiturnya sederhana tapi fungsional banget gitu ya. Nah, oke, yang selanjutnya yaitu posisi riding. Nah pas di dealer itu, pas sambil nunggu Fufi itu kan saya naik gitu ya, coba naik, enak ternyata ya. Ini stangnya itu pas, kemudian joknya itu empuk ya, standar lah ya, empuknya itu lumayan. Ini tebel busanya ya. Untuk kalau kalian sudah biasa pakai latex atau apa ya mesti kurang empuk, tapi untuk busa standar bawaan dealer ini empuk loh, dan tebel ini ya. Kalian kalau ada address di parkiran bolehlah coba nongkrong, enak itu joknya. Apalagi yang playful seperti ini lebih tebel joknya ya. Nah kemudian selanjutnya motor ini standar gini aja sudah bikin orang nengok, karena jarang ada di jalanan. Apalagi kalau sudah dimodif, wah itu nanti lebih keren lagi. Yang paling populer di kalangan address itu kan modif ala Eropa ya, dikasih bel Eropa, dikasih di sini bikin merah, kemudian sayanya dibikin terpisah. Itu sudah keren ya. Nanti paling lampunya diganti LED semua gitu kan, cat diperek dikit, terus aksesoris Suzuki-nya ditempeli semua, misalnya garnish sini, tulisan Suzuki di sini dikasih cover sini, itu udah cakep, kelihatannya manis aja gitu ya, sederhana tapi manis ya. Dengan modif yang minimalis seperti itu sudah bisa bikin orang itu motor apa sih ini gitu. Nggak usah terlalu banyak tingkah gitu ya. Nah untuk selanjutnya alasan saya memilihnya, jadi tadi ya tampilannya modif dikit aja udah bikin orang nengok, karena ya memang jarang populasinya ya. Ya seperti itu kira-kira. Nah alasan yang lain yaitu tentang pembelian. Yang pertama, saya itu belum pernah punya motor baru, karena ya motor saya bekas semua memang ya. Dari semua itu yang baru paling Next itu aja yang pakai kakak saya sama ini ya. Saya pengen punya motor baru, gimana sih rasanya itu. Yang selanjutnya yang menjadi pertimbangan saya adalah Suzuki ini beda dengan merek yang lain. Kalau bisa cash aja gitu. Apalagi untuk new all stock kayak gini ya, ini kan tahun 2019, ini nggak boleh dicicil, harus cash. Nah ini yang bikin seneng ya, karena nggak perlu. Kalau yang lain kan ya karena nggak laku mungkin ya. Kalau yang lain kan kalian mau beli motor itu kalau yang kredit diduluin gitu ya. Enggak, kalau Suzuki silahkan mau cash boleh, kredit boleh. Cash malah lebih baik. Kalau new all stock kayak gini malah harus cash gitu ya, harus cash keras ya, gitu. Itu saya senangnya itu harus cash dan tidak usah inden-inden ya. Ya walaupun sekarang address ini mulai langka ya, karena di dealer-dealer juga tidak bisa milih banyak warna karena stoknya terbatas. Tapi kalau ada nggak usah inden-inden, langsung bawa pulang. Pesan sore paginya, pesan sore besoknya udah diantar gitu. Kemudian untuk ketersediaan spare part itu menurut saya selama pakai Suzuki ada sih, menurut saya ya. Untuk fast moving ada lah, nggak usah pakai inden-inden gitu ya. Ada untuk fast moving ya, mungkin untuk slow moving ya mungkin kadang-kadang inden wajar lah ya, karena yang namanya slow moving mungkin setiap dealer nggak selalu nyetok gitu. Nah untuk fast movingnya pasti ada menurut saya, dan itu biasanya ya, tapi kalau ada dealernya ya. Kebetulan di Jogja itu tempat saya tinggal masih ada sekitar 4 dealer, dan saya belinya di daerah Wirabelajan itu deket sih dari rumah. Nah itu untuk spare part Suzuki ini hanya satu macam ya, yaitu SGP, Suzuki Genuine Parts, nggak ada KW-KW-nya kalau di dealer ya. Kalau di luar ya mungkin ada, cuman kalau di dealer nggak ada, cuman ada satu macam, dan menurut saya harganya itu rasional kawan-kawan ya.
kalian kalau yang belum pernah beli Suzuki gitu, belum pernah merawat, mahal katanya itu ya. Enggak juga sih sebenarnya, biasa aja. Kalau sama-sama ori ya, sama-sama ori kualitas satu. Kalau Suzuki kan cuma ada ori, atau yang lainnya misalnya di merek sebelah yang ori nomor 1 ya pasti mirip-mirip aja. Bahkan Suzuki itu kadang lebih murah malah spare partnya gitu ya. Nah, kemudian ya kalau untuk part mesin mungkin bisa dibilang Suzuki agak mahal, tapi perlu diingat juga Suzuki itu mesinnya awet asal kalian merawatnya dengan baik ya. Relatif lebih awet daripada mesin yang lainnya seperti itu. Nah itu ya untuk spare partnya seperti itu. Yang terakhir yaitu ada diskon karena ini new all stock, jadi ada diskon. Saya ambil ini karena ada diskon, kemarin dapat 17,1 juta, lumayan murah itu. Mungkin harga barunya dulu pas 2019 juga segitu, pas 2019 juga segitu, tapi kan ini 2023 beda ya. Ya udahlah, masih baru juga kan. Kemudian ya itu, saya belum pernah punya motor baru, kepengen punya motor baru, dan kebetulan ada diskon dan ada rezeki, akhirnya mantep pilihlah ini gitu ya. Jadi itulah alasan kenapa saya pilih Address ini dibanding rivalnya misalnya Beat dan Mio. Ya begitu saja. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin tanya kenapa pilih Address. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya CS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.